Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya enggak panjang lebar, saya tahu ini waktunya pulang kerja ya. Iya. Karena itu kita ringkas saja pengajian, katanya pengajian bulanan di sini insyaallah. Tiap bulan kita bakal sampaikan hal-hal yang ringkas yang bisa kita bawa pulang. Artinya PR 1 bulan supaya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah teman-teman yang pada kerja di sini berkah semuanya. Pertama-tama yang perlu kita ketahui, banyak orang bilang kita kerja begini cari dunia, ya kan? Saya kasih tahu, ini bukan dunia, ya, tapi ini bagian dari akhirat. Ya, ini yang perlu kita luruskan. Kita ini pekerjaan halal kan? Oh iya. Kalau ini pekerjaan halal, ambil kabar. Ini bukan bagian dari kejar-kejar dunia yang tercela, bukan. Tapi ini ibadah. Jadi teman-teman ketika kerja di sini datang pagi, pulang sore, persis seperti dia datang ke masjid untuk sholat. Dapat pahala nggak kira-kira? Melangkahkan kaki dari rumah, ya sampai ke masjid, tiap langkah dicatat pahala, diampunin dosa, diangkat derajat. Itu kalau kita melangkah kaki ke masjid, kita sholat di masjid kita dapat pahala. Ya kan? Ambil kabar, bapak-bapak semuanya datang dari rumah ke tempat ini. Itu setiap langkah dicatat pahala, diampunin dosa, diangkat derajat. Di sini pun dia kerja, dicatat pahala oleh Allah Taala. Lah, kok disamain sama masjid sama sholat? Iya. Sholat itu kewajiban atau bukan? Kewajiban. Allah mewajibin kita untuk sholat 5 waktu di masjid berjamaah. Kewajiban. Makanya ada pahalanya. Terus kerja cari nafkah yang halal emang bukan kewajiban? Kewajiban. Allah yang mewajibkan. Nabi Muhammad SAW bilang, "Talabul halali fardhatun 'ala kulli muslim." Mencari harta yang halal itu kewajiban bagi setiap muslim. Artinya yang kita lakukan saat ini adalah menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan bagian dari dunia yang tercela yang kita kejar-kejar. Enggak. Ini bagian dari akhirat. Ini bagian dari ibadah yang penting. Ya. Kita bagusin niat kita. Bagusin niat kita. Ya, sebab kan Nabi bilang hadis itu, Nabi bilang innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi bilang amal perbuatan seseorang itu dilihat oleh Allah daripada niatnya. Dan ganjaran yang Allah berikan tergantung dari niatnya. Nah sekarang kita lihat teman-teman kerja di sini tujuannya apa? Kalau cuma sekedar memperkaya diri, ya udah yang dia cuma memperkaya diri. Tetapi kan sebenarnya kita bisa memperluas niat dan tujuan kita. Saya kerja di sini, ya gini, teman-teman saya kasih masukan. Kita kalau mau datang ke Auto 2000 untuk kerja, sebelum kita keluar dari rumah kita ambil wudhu sholat 2 rakaat. Ini insya Allah rezeki kita dilancarkan sama Allah, kita untung dunia, kita untung akhirat. Ya. Sebelum kita keluarin dicatat nih, ini bisa kita jalanin ini selama 1 bulan ke depan sampai kita pengajian bulan depan berikutnya. Ya, kita biasain sebelum kita jalan ke kantor Auto 2000 dari rumah kita ambil wudhu sholat 2 rakaat. Masuk kantor jam berapa biasanya? 8:30, pulang jam 5 semati. Artinya ya sebenarnya juga ada waktunya kan gitu. Cuman kita sebelum keluar dari rumah kita ambil wudhu sholat 2 rakaat. Setelah kita sholat 2 rakaat, sholat hajat, sholat taubat, kita doa, kita bilang sama Allah, ya Rabb, saya kita komunikasi sama Tuhan, kita komunikasi sama Allah. Jangan kita cuma bisa ngobrol sama manusia, jangan kita cuma bisa curhat sama manusia. Ya, ntar udah kepepet baru Allah solusi terakhir. Jangan gitu. Iya, tapi kita dari awal tuh jadikan teman duduk kita Allah.
ngadu sama Allah, ngobrol sama Allah. Kita keluar dari rumah, sebelum keluar kita sholat 2 rakaat, terus kita doa, kita ngomong sama Allah, ya Rabb, saya sekarang mau kerja, mau pergi ke kantor, saya tujuan pergi ke kantor, kita jujur sama Allah, ya Rabb, saya punya kebutuhan, saya punya kebutuhan hidup, saya mesti hidupin diri saya mesti hidupin anak dan istri saya, dan ini adalah jalan yang Engkau bukakan untuk saya. Ya Rabb, tujuan saya sekarang datang ke kantor, saya ingin mencari harta yang halal supaya saya bisa menafkahi anak keluarga saya. Ya Rabb, ini tujuan mulia. Dengan tujuan ini, ya Rabb, berikan rezeki yang berkah bakal saya sehingga saya bisa bahagiakan anak keluarga saya. Itu kan niat. Tujuan kita datang itu kan. Tujuan kita datang ke kantor untuk itu kan. Cari harta yang berkah, yang banyak, yang halal supaya kita bisa membahagiakan anak keluarga kita. Itu tujuan bukan? Tujuan. Itu niat bukan? Itu niat. Allah, Nabi Muhammad bilang, ganjaran dari Allah sesuai dengan niat kita. Kita kalau punya tekad datang dengan tujuan itu, ambil kabar, dibukakan jalan untuk mencapai tujuan itu. Kita tinggal ngomong sama Allah, pengen kaya, ngomong. Ya Allah bakal wujudkan. Ya, besarkan harapan kita, niat kita. Teman-teman, itu orang yang pada kaya di luar, ya, yang pada sukses kaya di luar sana, itu kan diawali dari apa? Impian. Diawali dari impian. Mereka sukses sekarang, kesuksesan sekarang mereka itu adalah perwujudan dari impian mereka yang dulu. Paham? Mereka dulu pernah bermimpi dan mereka dapatkan perwujudan dari impian mereka sekarang. Nah kita nih nggak ada yang telat. Sekarang kita besarkan impian kita, besarkan niat kita. Pintu yang dibuka kerja di sini di Auto 2000 pasang niat. Ya, sekarang saya jadi pegawai, besok saya jadi pimpinan di sini. Ya boleh kan gitu. Ya boleh, ada karir bisa. Pasang niat itu, ambil kabar. Besok nih, nggak berlalu berapa waktu itu bakal telepon Habib. Benar, saya jalani rombongan Habib. Sekarang saya jadi pimpinan. Bisa jadi begitu. Ya. Kenapa tahu? Nabi yang bilang, Allah bakal ngeganjar kita sesuai dengan niat, tekad, impian kita. Besarkan niat kita, besarkan impian kita. Nggak ada yang berat bahkan Allah. Cuman itu kita optimis, kita punya harapan besar sama Allah, kita punya pandangan jauh ke depan. Itu impian, itu niat, itu tekad. Terus juga lain dari itu, kita dalam sholat kita tuh, kita habis sholat kita doa. Tadi yang saya sebutkan juga bilang, ya Rabb, saya datang ke sini, ya selain ingin mencari harta, mencari uang untuk menghidupi anak keluarga saya, ya Rabb, saya juga niat bertekad. Ini dari kerjaan ini saya ngumpulin duit, saya nabung. Ya, ngomong gitu sama Allah, saya nabung untuk bisa pergi haji. Pada mau gak pergi haji? Insya Allah berangkat haji semua. Kalau ngedaftar berapa lama kira-kira? Bisa 30 tahun. Waduh. Kalau ngedaftar nggak apa-apa. Tapi kan kita niat udah ada sekarang. Kita bilang, ini saya kerja nih di Auto sekarang nih untuk nabung. Salah satunya selain hidupin keluarga, saya bakal untuk nabung bisa pergi haji. Kenapa saya tekankan niat ini? Supaya kerjaan kita di sini nih dicatat oleh Allah Ta'ala ibadah pergi haji. Berangkatnya 30 tahun lagi mungkin. Tapi dari sekarang kalau kita pasang niat itu, ini sampai kita berangkat itu dicatat usaha dan upaya berangkat haji. Ibadah pahala bukan. Kita untung dunia, kita untung akhirat. Belum pergi haji, berangkatnya 30 tahun lagi, tapi dari sekarang udah dicatat pahala hajinya oleh Allah Ta'ala. Pasang tuh niat. Ini niat-niat yang bagus begini yang mesti kita ada. Pasang niat lagi, mau berkah. Di sini mungkin beberapa masih punya orang tua, beberapa udah wafat orang tua. Nah, yang masih punya orang tua hidup, kita bilang dalam setelah sholat kita tuh pagi, bilang, ya Rabb, saya pergi ke Auto, saya kerja supaya saya bisa senengin ibu saya,
supaya saya bisa senengin ayah saya, orang tua saya. Kita tuh kalau nyenengin orang tua kita, ya ambil kabar, rezeki kita berkah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Saya kenal orang-orang yang sukses urusan dunianya, benar. Ada tuh di Jakarta, sahabat orang tua saya. Dia punya perumahan besar, perumahan mewah. Kalau di sana itu nama perumahannya Pesona Kayangan di daerah Depok. Enggak tahu, mungkin teman-teman ada yang tahu, Abdullah mungkin tahu. Ya, dia yang punya, dia ada beberapa teman-teman. Itu perumahan dari sejak lama dibangun. Artinya itu perumahan mewah di Depok, namanya Pesona Kayangan, besar. Ini sahabat orang tua saya, kaya raya luar biasa. Itu sampai ketika dia kaya juga dia nggak lupa, ya tiap tahun tuh dia bagi-bagi kain sarung, tiap tahun dia bagi-bagi korma, bahkan sampai tuh tiap di waktu tertentu dia bagi-bagi mobil. Benar, subhanallah, dia gunakan kekayaannya untuk hal yang baik. Dia bagi-bagi mobil, bakal siapa? Bakal ulama yang pada dakwah ke pelosok. Ya mereka kan perlu itu untuk menyebarkan Islam, dibagi-bagi gratis. Itu saya ingat di zaman ayah saya masih hidup, zaman dia masih berdakwah, masih sehat. Pas artinya kan kalau udah bagi-bagi mobil udah kaya banget ibaratnya. Ya, sampai seperti itu. Cuman dulunya tahu apa? Dulunya orang susah. Ya, kerja di Tanah Abang, kerja di pasar, orang susah. Tetapi yang membuat beliau dibukakan oleh Allah pintu rezeki gara-gara apa tahu? Bakti sama ibu-ibu, orang tua. Apa yang dia lakukan? Dia itu kalau pergi ke pasar di zaman masih susah itu, ibunya masih ada, beliau kerja. Ya, dapat keuntungan nggak seberapa. Itu keuntungan yang dia dapat nggak dia pakai. Begitu pulang ke rumah, nggak ketemu istrinya, nggak ketemu anaknya, nggak ketemu siapa-siapa. Yang pertama dia temuin ibu. Begitu ketemu sama ibunya, dia cium tangan. Yang pertama dia lakukan, dia keluarin itu seluruh yang dia dapat dari hasil kerjaan sehari. Dia bilang, Umi, ini uangnya Umi. Terserah ambil semuanya, bebas. Ini uangnya Umi. Jadi semua tuh hasil keringatnya dia, satu pun nggak dia makan. Pertama dia sodorkan ke ibunya. Ini punya ibunya. Ini punya Umi. Ambil. Ya orang tua juga tahu. Pastinya tuh orang tua nggak bakal zalim sama anaknya. Tahu ini jerih payah anaknya, keringat anaknya, nggak bakal diambil sama orang tuanya. Ya, cuman seperti itu. Pertama dipindahkan kepemilikan kepada ibunya dulu. Nanti ibunya yang ngasih ke dia. Ibu dia bilang, saya ibu ngambil sedikit, sisanya ini hadiah dari ibu, makan kamu, kasih aku. Cuman yang saya ingin garis bawahi, si anak ini memberikan di awal itu untuk siapa? Untuk ibunya. Lepas itu ibunya yang mengembalikan urusan dia. Tapi betul-betul dia totalitas, dia loyalitas untuk ibu. Dari situ Allah berikan keberkahan sedikit sampai sekarang, sampai itu waktu beliau yang punya tuh perumahan mewah itu karena berkah dari orang tua, baktinya sama orang tua. Nah saya cerita begini, nih kita sekarang kerja di auto, pasang niat, ya Allah, saya keluar pagi hari ini kerja, niat saya pengen dapat rezeki untuk bisa bahagiakan ibu saya, untuk bisa senengin ayah saya, untuk bisa senengin orang tua saya. Saya tahu ketika saya senengin mereka, Allah bakal senengin saya. Saya kasih bocoran apa bapak. Ini bocoran pengalaman pribadi. Ya. Betul pengalaman pribadi. Harusnya sih nggak cerita, cuma bolehlah sharing pakai teman-teman. Saya tuh kalau nggak punya duit, lagi duit habis, betul habis, nggak punya duit dan lagi butuh uang. Apa yang saya lakukan? Saya datang ke ibu saya, sisa duit yang ada semuanya saya kasih kepada ibu saya. Ibu saya bilang sama saya, Ahmad, kamu kan lagi nggak punya duit, nggak punya uang, ngapain kasih saya? Ini yang ada kamu makan, kamu perlu. Saya bilang enggak. Ini bakal untuk semuanya. Saya pulang dari kamar ibu saya tuh, kantong saya kos, semuanya udah saya kasih. Padahal saya butuh. Kenapa saya lakukan gitu? Saya tahu betul, nggak bakal berlalu 24 jam, melainkan Allah gantikan. Kenapa? Berkah kita bakti sama orang-orang.
Dan benar, setiap kali saya kalau udah kepepet nggak punya uang, saya datang kepada ibu bapak ibu saya, apa yang tersisa di kantong itu semuanya saya kasih. Ini bakal Umi ambil semuanya. Ya. Sekalipun Umi saya punya uang, saya kasih. Ahmad, kamu nggak dulu? Saya tahu, saya kasih Umi, nanti Allah gantikan berlipat ganda. Benar, nggak berlalu 24 jam 10 kali lipat apa yang saya kasih. Dan ini bukan saya aja, adik saya yang perempuan juga begitu. Kalau nggak punya uang, datang ke Umi ngasih semua uangnya bakal Umi. Allah gantikan berlipat ganda. Kakak saya semuanya begitu. Ini kuncinya kita bakal cari rezeki dari Allah, ibu kita. Nah kita kalau mau berkah juga begitu. Niat semacam itu teman-teman kita lakukan. Ya, saya nggak panjang lebar, saya cuma kasih contoh-contoh yang tadi aja. Pergi haji kita pasang niat, nyenengin keluarga kita, terus niat apa namanya untuk memberi kepada ibu kita, ayah kita, ya. Terus juga niat saya kerja, saya supaya bisa sedekah, kan dicatat pahala, benar nggak? Supaya bisa sedekah. Terus nih tips dari saya teman-teman, ya. Kita kan saya tahu lah siapa sih yang nggak demen duit. Kita semuanya pengen kaya, kita pengen duit. Ya. Tips dari saya, sholat duha jangan tinggal. Ya, itu tuh tadi sebelum keluar dari rumah kita sholat 2 rakaat, sholat duha, kita doa Allah, itu jangan tinggal. Nabi bilang sholat duha itu sholat kaya. Orang yang makin sholat duha dibukain pintu rezekinya oleh Allah Taala. Terus biasain keluar dari rumah tuh, atau biasain subuh kalau bisa keluarin sedekah. Sekalipun hanya 2.000 rupiah atau 5.000 rupiah. Kenapa? Seharian kalau kita sedekah dijaga oleh Allah dari bala, dari musibah, dari bencana, dari apa-apa. Kita kan nggak tahu ntar ada orang kecelakaan lah ini dan itu. Tapi kalau kita sedekah pagi kita dijaga sama Allah Taala. Ya. Ini sekedar sharing. Ya. Nih di kantong tuh 5 ribuan. Bakal apa tuh? Ya, ini nggak seberapa. Ini saya contohin begini. Kadang dulu kalau lagi nggak ada duit cuma 2 ribuan sepuluh kita cari. Supaya apa tuh? Biasain keluar dari rumah sebelum ngapa-ngapain baru keluar. Belum naik motor nih, ya. Cari orang yang bisa kita kasih dia. Itu asuransi. Di sini kan juga ada asuransi kan. Asuransi gunanya apa? Jaminan, keselamatan, kehilangan dan nah ini asuransi yang dijamin langsung sama Allah. Ya, keluar 5.000 kasih orang. Jangan pernah nolak pengemis. Ya, ini sedikit, ya, tapi untungnya besar. Ya, untungnya besar. Nah ini beberapa tips yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Ini 1 bulan ke depan sampai kita ketemu bulan depan. Insya Allah jalanin ini. Pasang niat. Ini kan saya kasih 3 contoh. Saya tahu di dalam hati teman-teman masih banyak niat-niat yang bagus lagi di dalam mencari nafkah. Lakukan itu. Kalau perlu dicatat. Catat niat baik kita di dalam bekerja di tempat ini. Itu dicatat. Sehingga apa namanya? Ini catatan jangan hilang. Terus bertambah itu niat sehingga pahalanya juga makin besar. Ketika niatnya bertambah, pahalanya juga bertambah. Niatnya bagus, anugerahnya juga bagus dari Allah. Niatnya besar, pemberiannya dari Allah juga besar. Ya, ini yang ingin saya sampaikan sebab Nabi Muhammad bilang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang diganjar sesuai dengan niatnya. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Semua harapannya digabul oleh Allah Taala, semua hajatnya diijabah oleh Allah. Saya nggak panjang lebar, masing-masing habis ini mau pulang istirahat. Saya juga masih ngejar acara lagi. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Allah tutup dengan doa.